Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa kesatrian dimanapun kalian berada, dari yang tua sampai yang berondong, yang omongannya tidak pernah omong kosong, apalagi sampai berbohong. Sebelum menonton, alangkah baiknya di like, comment, share, and subscribe dulu dong. Pertama-tama dan yang paling utama, dengan hati yang suci marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, bolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya solawat, sucinya salam, semoga tetap tercurah dan tak pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, yakni Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, minadzulumati ilan nur. Insya Allah kami dari Perdal Persatuan Dai Al-Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil akan menyampaikan dakwah Islamiyah yang berjudul Jangan Sia-siakan Masa Muda. Masa muda, masa yang dimana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang, membangun fondasi untuk masa depan, namun seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, godaan. Para pemirsa dimanapun kalian berada, kalau kita membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul adalah teladan yang sukses memanfaatkan masa mudanya. Memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat, sehingga tercatat sebagai manusia yang paling sukses dalam sejarah manusia. Selain itu, ada tokoh yang lain, Ibnu Sina. Di usia mudanya sudah menjadi bapak kedokteran dunia. Kemudian Imam Syafi'i, di usianya yang ke-9 tahun sudah mampu dalam menghafalkan 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Karena itulah baginda Rasul berpesan dalam penggalan hadis riwayat Bukhari, syababaka qabla haramika. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Para pemuda-pemudi dimanapun kalian berada, lalu bagaimana kita memanfaatkan waktu masa muda kita ini dengan baik? Poin yang pertama adalah berbuat keimanan. Terkadang anak muda zaman sekarang maunya leha-leha, gak mau dikekang. Betul apa betul pemirsa? Nah, maka dari itu perlu adanya rem, harus ada batas. Ialah iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Selanjutnya
Poin yang kedua yaitu giat belajar. Pikiran semakin tidak karuan, krisis ekonomi, pencurian, dan yang lainnya membuat kita sangat rugi jika tidak mau belajar untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan dengan tegas antara perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Seperti halnya pepatah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak mampu menghunusnya, maka ia yang akan menghunusmu. Makanya, mumpung kita masih muda, maka tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dalam tafsir Al-Baidawi Quran Surah Al-Mujadalah dijelaskan, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dengan pertolongan di dunia dan di akhirat. Serta jangan lupa, jikalau sudah berilmu maka amalkan. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu atur waktu sebaik-baiknya. Anak muda di zaman ini mudah dicari setiap hari, hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mumpung kita masih memiliki waktu luang, maka atur sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Investasi kesehatan. Investasi nggak selalu tentang harta kok pemirsa, tapi juga kesehatan. Dan fokus pada target. Kita ingin menjadi kiai, ulama, profesor, doktor, pengajar, ataupun yang lainnya, maka fokuslah. Serta peliharalah hubungan baik antara guru, keluarga, saudara, sahabat, kerabat, maupun teman. Para pemirsa yang masih setia menonton di bulan suci Ramadan, dalam syarah kitab Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Samarqandi mengatakan, pergunakanlah waktu muda kalian sebaik-baiknya. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Serta kebahagiaan dan kesuksesan di masa tua adalah kerja keras kita di masa muda. Dengan begitu, apabila kita bisa merealisasikan apa yang telah disebutkan, insya Allah kita sebagai anak muda bisa muda berguna, tua bahagia. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ingin mengasah potensi dakwah? Ayo mondok di Al-Hairiyah. Al-Hairiyah, rumah kedua Pondasi Akhlak Mulia. Salam hormat kami dari Perdal. Selamat menanti saat berbuka puasa. Kurangin tidur, banyakin ngopi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.